Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun saudara yang sampai saat ini harus tetap beribadah di rumah saudara masing-masing. Tahun lalu saya berkhotbah di tempat ini, ruangan ini kosong saudara, hanya saya dan bagian multimedia yang ada di dalam ruangan ini. Tetapi saya bersyukur hari ini saya boleh bertemu kembali dengan saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat ke-18 hingga ayat yang ke-25. Saudara, fokus kita ada di dalam ayat 21, tetapi kita harus membaca satu perikop ini supaya saudara mengerti apa yang Petrus maksudkan di dalam bagian ini. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. 1 Petrus 2 ayat ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang dengan sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan oleh karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya disalib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah saudara sekalian, latar belakang daripada perikop yang kita baca ini, Petrus ini sedang menuliskan suratnya kepada jemaat yang mayoritas adalah orang-orang Kristen yang hidup sebagai hamba, sebagai pelayan, sebagai budak, yang dimana Tuhan mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang belum percaya. Jadi mereka bekerja kepada orang yang belum percaya, dan Petrus memberikan nasihat kepada mereka, tunduklah dengan penuh ketakutan sekalipun mereka itu bengis dan kejam. Saudara, satu nasihat yang agak aneh, menyuruh jemaat untuk tetap tunduk kepada majikan mereka, sekalipun mereka diperlakukan dengan tidak adil, sekalipun mereka hidup di dalam berbagai penderitaan. Maka tadi kita membaca saudara, Petrus memberi nilai sebuah penderitaan. Kalau kamu berbuat dosa, lalu kamu menderita, itu adalah hal yang wajar. Dapatkah itu disebut pujian? Tidak saudara. Orang yang bersalah, yang menderita, itu hukum alam. Tetapi Petrus di sini mengatakan satu penderitaan yang berbeda yang sedang mereka alami. Kalau kamu itu berbuat baik, kamu hidup benar, tetapi kamu harus menderita, anggaplah itu sebagai anugerah dari Allah. Anggaplah itu sebagai kasih karunia dari Allah. Nah saudara, di dalam konteks pembicaraan seperti inilah saudara, Petrus itu mengatakan dan mengingatkan kepada pembaca suratnya dan kepada kita sekalian hari ini. Dia mengatakan inilah panggilan kita. Untuk itulah kamu dipanggil di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, Petrus di dalam ayat 21, di sana dia menjelaskan pemikirannya dan dia memakai Kristus itu sebagai contoh kepada jemaat pembaca suratnya dan kepada kita hari ini. Kita akan merenungkan saudara, apa yang Petrus ingin katakan kepada pembaca suratnya dan kepada kita. Dia memberikan kepada pembaca suratnya dan kepada kita tentang 3 relasi Kristus dengan kita. Saudara, ada 3 kata kerja yang muncul di sana tentang Kristus. Pertama, Petrus berkata, ia menderita untuk kamu. Kedua, Petrus mengatakan, ia meninggalkan teladan bagi kamu. Dan ketiga, Petrus mengatakan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hari ini kita akan merenungkan 3 kalimat dari Petrus ini sebagai perenungan di dalam kita memperingati tentang Jumat Agung ini. Saudara-saudara,
Petrus memakai contoh Yesus Kristus. Dia mengingatkan kepada kita, kalau kamu menderita karena sesuatu kebenaran, sesuatu yang baik, Kristus terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang penderitaan Kristus, penyaliban Kristus, penderitaan dan penyaliban Kristus ini ada satu penderitaan yang unik, saudara. Penderitaan yang berbeda. Mengapa? Karena penderitaan yang Kristus alami ini melawan yang namanya hukum tabur tuai. Saudara, hukum tabur tuai itu memang ada di dalam dunia. Tetapi tidak selalu hukum tabur tuai itu berlaku secara universal dan tidak selalu hukum tabur tuai itu berlaku di dalam setiap konteks atau setiap saat. Saudara, jangan berpikir kalau saya berbuat baik, maka pasti orang berbuat baik kepada saya. Tidak. Kristus adalah contoh nyata yang Petrus jadikan contoh. Bahwa penderitaannya ini adalah satu penderitaan yang melawan hukum tabur tuai. Kristus tidak pernah berbuat kejahatan, dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi toh dia tetap menderita. Maka saudara, kita tidak perlu heran kalau kita karena hidup beres di hadapan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, lalu kita mengalami sesuatu penderitaan di dalam hidup kita. Petrus berkata, Kristus sudah melaluinya terlebih dahulu. Saudara, Petrus di sini mengutip Yesaya pasal 53. Dia ingin menunjukkan kepada kita mengapa penderitaan Kristus itu penderitaan yang melawan hukum Taurat. Dia mengatakan dia tidak berbuat dosa, tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya. Saudara, bahkan orang yang sejahat Pilatus mengakui bahwa Yesus tidak bersalah. Saudara, ini sesuatu yang unik ya. Orang kalau diakui oleh teman baiknya, orang ini baik, orang ini tidak bersalah, itu wajar, kamu dianggap kong kali kong. Tetapi Tuhan Yesus di dalam banyak kasus yang meneguhkan bahwa dia tidak bersalah dan dia tidak berdosa, justru adalah musuh-musuhnya sendiri. Pilatus ketika mengadili Tuhan Yesus pun menemukan dan berkata, orang ini tidak bersalah, untuk apa mesti saya hukum? Ketika penjahat di sebelah Tuhan Yesus di atas kayu salib pun akhirnya bertobat dan menyadari orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara lihat, pengakuan tentang ketidakberdosaan Yesus itu bukan hanya muncul dari mulut Tuhan Yesus sendiri, tetapi juga dari orang-orang yang mestinya memusuhi dia. Di dalam Yohanes 8 ayat 46, saudara, Tuhan Yesus pernah menantang musuh-musuhnya, siapakah yang dapat membuktikan bahwa aku ini orang berdosa? Jadi saudara, penyaliban Kristus itu adalah satu peristiwa pembunuhan yang unik. Di mana di atas kayu salib itu sebenarnya bukan dosanya Yesus yang ingin ditunjukkan, tetapi adalah dosa manusia yang ditunjukkan oleh Allah. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus disalib, sudah banyak orang yang disalib. Salib itu pembunuhan yang sudah berusia ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Bahkan setelah Tuhan Yesus disalib, masih banyak ratusan bahkan ribuan orang yang juga matinya disalib. Lalu apa saudara keunikan penyaliban Tuhan Yesus? Disinilah satu hal yang indah di dalam kekristenan. Penyaliban Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan menunjukkan keberdosaan Tuhan Yesus seperti di mata orang Yahudi dan orang-orang Romawi, tetapi penyaliban Kristus itu justru menelanjangi keberdosaan manusia. Saudara-saudara, Petrus sedang mengontraskan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang menganiaya. Ketika Petrus mengatakan dia tidak berbuat dosa, bahkan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya, di sini Petrus sedang menunjukkan tentang keberdosaan manusia. Saudara, ingat Tuhan Yesus itu disalib karena tipu muslihat manusia. Karena satu dusta kebohongan demi kebohongan yang akhirnya membawa Tuhan Yesus ke pengadilan, kemudian membawa dia ke Bukit Golgota dan mati di sana. Saudara lihat ketika Petrus mengatakan di dalam ayatnya, dia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya.
Petrus ini sebenarnya sedang berbicara tentang dosa manusia yang penuh tipu muslihat, yang membawa Yesus mati ke atas kayu salib. Saudara-saudara, sebelum Yesus mati, sudah ada banyak orang mati di salib. Sesudah Yesus pun masih banyak orang ratusan yang juga matinya di salib. Maka apa keunikan penyaliban Tuhan Yesus ini? Saudara yang dikasih Tuhan, kalimat Petrus tadi yang kita baca, ia tidak berbuat dosa. Ini adalah kalimat yang penting sekali. Yesus mati berbeda dengan semua orang. Karena semua orang yang mati di salib sebelum dan sesudah Yesus, semua adalah orang berdosa. Entah dosa dia melawan pemerintahan Romawi, entah dosa karena dia seorang kriminal seperti penjahat di samping kanan kiri Tuhan Yesus, atau dosa apapun kejahatan yang mereka lakukan, mereka layak mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, Tuhan Yesus dikatakan dia tidak berbuat dosa. Nah, kalau tidak berbuat dosa, untuk apa dia harus mati di atas kayu salib? Kita sudah terbiasa, saudara, mendengar Yesus mati di salib, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dan seterusnya. Maka saudara, apa sebenarnya arti daripada kematian Yesus itu bagi kita? Dan Petrus mengatakan, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu tidak berdosa, mengapa dia harus mengalami kematian? Bukankah tadi kita membaca di layar, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Ini yang Tuhan berikan pertama kali hukum ini kepada Adam ketika dia melanggar Tuhan. Engkau akan mati, baik secara fisik maupun secara rohani di hadapan. Saudara-saudara, ketika Petrus mengatakan, ia telah sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Apa arti memikul dosa kita? Saudara, Kristus mati dikatakan oleh Petrus dengan sebutan ia sedang memikul dosa kita. Dia sebenarnya tidak harus mati, tetapi dia sedang memikul dosa kita. Saudara, dosa kok bisa dipikul, ini apa maksudnya? Nah, ketika kita mempelajari Alkitab, saudara, kita harus mengerti apa itu dosa. Baru kita mengerti ayat ini dengan baik. Saudara, dosa itu di dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab, itu artinya tidak tepat sasaran, luput. Saudara pernah nembak, luput, itulah dosa. Ya, itu bahasa ilustrasi, seperti orang sedang memanah, tapi tidak mencapai sasaran. Itu sudah disebut dengan dosa, hamartia, tidak tepat target. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14, di sana dikatakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ketika seseorang tidak mencapai target hukum Allah, dia disebut berdosa. Dia melanggar hukum Allah. Dan pelanggaran kepada hukum Allah ini, saudara, memiliki konsekuensi yang namanya penghukuman atau maut atau kematian sendiri. Disinilah muncul banyak pertanyaan di dalam diri orang dan mungkin di dalam diri kita. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Kenapa kok dia harus mati? Tadi dikatakan yang melanggar hukum Allah itu harus dihukum. Nah, Yesus kan tidak melanggar hukum Allah. Dia adalah anak Allah sendiri. Dia tidak berdosa. Kenapa dia harus mengalami kematian? Bukankah kita sering mendengar pertanyaan seperti ini? Apa itu di iman Kristen? Dosa kok bisa dioper-oper kepada orang lain? Orang tidak bersalah kok dihukum? Saudara-saudara, Alkitab sebenarnya memberikan jawaban kepada kita, saudara. Mungkin karena kita tidak tahu, maka kita tidak mengerti jawaban. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita satu rahasia penting. Dosa masuk ke dalam dunia ini bukan rame-rame, saudara. Bukan berudukan tiba-tiba semua orang berdosa. Tidak.
Alkitab di dalam Roma pasal 5 Paulus menjelaskan, dosa ini masuk ke dalam dunia oleh satu orang yang bernama Adam. Dan dikatakan oleh satu orang inilah, dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Dan semua orang adalah hamba dosa, harus dihukum mati oleh Allah. Tetapi Alkitab juga mengatakan satu rahasia kedua yang Paulus katakan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus disebut sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Saudara-saudara, apa hubungan Adam pertama dengan Adam kedua? Disinilah saudara satu hal yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang kematian Yesus. Adam pertama berdosa kepada Allah. Dia membawa akibat menyeret semua keturunannya, termasuk saudara dan saya. Kenapa bisa demikian? Karena Adam itu diciptakan Allah sebagai wakil umat manusia. Adam adalah representasi umat manusia. Sehingga ketika dia berdosa, apa yang dia lakukan diperhitungkan juga kepada kita. Saya kasih contoh ya, sekarang Rusia dengan Ukraina ini berperang, saudara. Sebenarnya yang berperang ini siapa, saudara? Ya cuma dua orang, Putin dan Zelensky. Rakyatnya apa berperang? Enggak. Tapi karena dua orang ini menjadi representasi dua negara masing-masing, maka mau tidak mau menyeret seluruh rakyat dan penduduk. Saudara, inilah yang terjadi di dalam kejatuhan Adam di dalam dosa. Saya tidak ikut makan buah itu kok Pak. Kenapa kok saya dianggap berdosa di hadapan Allah? Karena kita adalah keturunan dari Adam. Dan Adam adalah representasi semua manusia yang pernah hidup dan yang akan hidup nanti anak cucu kita. Maka apa yang dilakukan Adam diperhitungkan sebagai apa yang kita lakukan. Jadi saudara lihat, inilah penyebab mengapa kita adalah orang berdosa sejak lahir. Bahkan Daud mengatakan sejak di dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung di dalam dosa. Ketika Yesus turun ke dalam dunia, saudara, Paulus mengatakan dialah Adam yang kedua. Dialah Adam yang terakhir. Maksudnya apa? Yesus datang untuk menandingi Adam yang pertama. Yesus datang menjadi representasi umat manusia yang kedua. Maka saudara, di dalam poin inilah, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia menjadi representasi orang-orang pilihan Allah. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, Paulus mengatakan kepada kita satu ayat yang penting. Kenapa Yesus tidak berdosa? Dia tidak ada dusta di dalam mulutnya. Dia tidak berbuat dosa. Kenapa dia harus mengalami kematian? Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, maksudnya dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, inilah jawabannya saudara sekalian. Kristus tidak berdosa, tapi oleh Allah Bapa dijadikan dosa, seperti seolah-olah menjadi orang berdosa. Untuk apa? Untuk menggantikan kita, supaya barang siapa yang percaya kepada dia dibenarkan oleh Allah. Saudara, inilah yang disebut dengan penal substitution death, kematian yang bersifat penghukuman, penalti, sekaligus bersifat substitusi, menggantikan kita. Saudara, sama seperti dosanya Adam diperhitungkan menjadi milik kita. Padahal kita tidak ikut makan buah itu kan. Demikian juga kematian Kristus, pembenaran Kristus diperhitungkan sebagai milik kita yang percaya kepada Dia, supaya barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, dibenarkan artinya apa? Dibenarkan itu artinya dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh Allah, karena itu sudah ditanggung oleh Kristus.
Kristus. Allah Bapa itu tidak mau lihat kita, saudara. Kita ini orang yang menjijikkan di hadapan Allah. Kita ini orang yang berdosa, bobrok. Allah tidak mau lihat kita. Tapi karena kita sudah beriman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, maka Allah itu melihat Kristus seolah-olah seperti melihat kita. Dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Maka kematiannya, pembenarannya itu diperhitungkan seolah-olah menjadi milik kita. Sehingga kita pun di dalam Kristus memperoleh pengampunan dan pembenaran. Inilah rahasia penting yang membedakan iman Kristen dengan semua agama di dalam dunia. Saudara lihat di dalam Alkitab, berulang kali mengingatkan kepada kita, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, karena bukan karena amal kita, bukan jasa kita, tapi karena Kristus, Adam kedua itu telah datang, mati, supaya kita yang percaya kepada Dia dibenarkan di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Petrus mengingatkan kepada pembaca suratnya dan kepada kita. Kalau kamu menderita, itu adalah anggaplah anugerah dari Allah. Sebab Kristus yang juga tidak berdosa pun pernah menderita dengan demikian hebat bagi kita. Saudara, yang kedua, Petrus juga mengingatkan kepada kita, Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita. Ketika kita berbicara tentang kematian Kristus, saudara, ini bukan berbicara tentang masa depan atau akhir zaman. Yang penting Kristus sudah mati buat saya percaya kepada Dia, saya dapat jaminan hidup kekal, selesai. Tidak. Petrus mengingatkan dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara, teladan ini apa yang dicontohkan Yesus bagi kita? Kata teladan ini artinya di dalam bahasa Yunani itu patron, pola. Dulu kita gambar, kalau tidak bisa gambar kan ngikuti gambar, nanti gambarnya kan persis dengan aslinya. Itu namanya teladan, meniru. Jadi saudara sekalian, ketika Petrus mengatakan, ia telah meninggalkan satu teladan bagi kita. Teladan apa yang Yesus berikan kepada kita, saudara? Saudara, teladan di sini menunjuk kepada bagaimana Kristus menghadapi penderitaan dan ketidakadilan di dalam hidupnya. Dia dikatakan dia dicaci maki, tidak membalas, dia menderita namun tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara, Kristus menjadi teladan bagi orang percaya ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup, ketidakadilan karena seseorang atau karena sesuatu hal di dalam hidup kita. Namun saudara, pertanyaannya, apakah ini berarti di dalam setiap keadaan orang Kristen itu tidak boleh membela diri, saudara? Apakah ketika Kristus itu diserang setiap kali dia berdiam diri tidak membalas? Ternyata tidak loh, saudara. Di dalam Alkitab saudara menemukan kitab Injil khususnya, ketika Tuhan Yesus dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia tidak diam. Dia membalas dengan satu kalimat argumentasi. Ketika dia menyembuhkan hari Sabat, ketika dia memakan dan murid-murid memakan bulir gandum hari Sabat, orang Farisi mempermasalahkan hal itu. Tuhan Yesus tidak diam. Tuhan Yesus argue, berdebat dengan mereka. Tetapi saudara lihat, Paulus juga melakukan hal yang sama. Paulus berulang kali juga memberikan pembelaan atas imannya kepada orang lain. Maka saudara, ketika Petrus mengatakan, dia telah meninggalkan satu teladan bagimu di dalam penderitaannya. Teladan seperti apa sih saudara yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Saudara, ada saat-saatnya ya, di dalam hidup Tuhan Yesus dan Paulus, mereka berdua tidak membela diri. Ada saat-saat di mana Tuhan Yesus berdiam diri, mulai di Taman Getsemani, ketika dia mau ditawan oleh prajurit, Petrus menghunus pedang, Tuhan Yesus katakan sarungkan pedangmu, dia tidak membalas, dia tidak membela diri. Ketika diadili oleh Herodes dan Pilatus, Tuhan Yesus juga tidak membela diri. Maka di atas kayu salib ketika dia diolok-olok turunkan dirimu, Tuhan Yesus juga diam dan tidak membela diri. Nah, di sini kita belajar satu hal penting. Kapan Tuhan Yesus berdiam diri?
Kapan Paulus juga berdiam diri, tidak membela diri? Ketika penderitaan dan ketidakadilan, bahkan kematian yang harus ditanggung, itu membawa kemuliaan bagi Allah. Disitulah momen bagi orang percaya untuk berdiam. Saudara-saudara, inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, yang kita pelajari di dalam Tuhan Yesus menghadapi semua penderitaan di atas kayu salib, Dia tidak pernah membela diri. Bahkan Dia tidak pernah membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada Dia. Bahkan di dalam salah satu perkataan 7 di atas kayu salib, Dia malah berdoa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, Petrus mengingatkan kepada kita, di dalam hidup ini, saudara, kita akan banyak menemukan ketidakadilan di dalam dunia. Jangan mengharapkan keadilan bisa wujud di dalam dunia yang sudah berdosa. Dan kita adalah orang-orang yang menjadi murid Tuhan, harus siap sedia menerima ketidakadilan di dalam hidup. Maka Petrus berkata, menyerahkan kepada Dia yang mengadili dengan adil. Jadi ini yang ingin Petrus ingatkan kepada kita melalui teladan hidup Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia ketika diperlakukan dengan tidak adil, Dia tetap berdiam diri dan tidak membalas musuh-musuh. Maka di dalam poin ketiga ini, saudara, Petrus juga mengingatkan kepada pembaca surat dan kepada kita, bukan saja Kristus itu jadi teladan, jadi idola bagi kita, dielu-elukan dalam hidup kita, tetapi juga supaya kita mengikuti jejaknya. Berarti saudara, ini ada satu panggilan dari Petrus kepada pembaca suratnya dan kepada kita. Kamu tidak cukup menjadikan Kristus itu hanya sekedar menjadi idola di dalam hidupmu, jadi teladan, tetapi harus kamu mengikuti jejaknya. Saudara, mengikuti jejaknya ini berarti apa? Ya berarti kita itu betul-betul melakukan apa yang Yesus lakukan. Melakukan apa yang Yesus perintahkan bagi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara-saudara, Petrus berkata, Yesus mati di atas kayu salib, menderita bagi kamu, menebus dosamu, supaya Dia meninggalkan satu teladan bagi engkau, dan engkau mau mengikuti jejaknya. Jejak apa, saudara? Di dalam ayat 24 tadi kita membaca, supaya kamu ketika mati terhadap dosa, sekarang kamu mau hidup untuk kebenaran. Saudara, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, Rasul Yohanes juga mengatakan hal yang sama. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku sekarang hidup di dalam kebenaran. Kita orang Kristen, anak Tuhan diselamatkan dari dosa. Seharusnya kita ini sekarang hidup di dalam kebenaran dan hidup untuk kebenaran. Saudara, apa artinya hidup di dalam kebenaran, saudara? Apa artinya hidup untuk kebenaran? Saudara tidak bisa mengerti ayat ini kalau saudara tidak mengerti satu ayat yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Di dalam perdebatan dengan orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Saudara mulai kontraskan. Ketika Petrus memberikan nasihat, kamu sekarang mati terhadap dosa, hiduplah sekarang untuk kebenaran.
Dan ini ketika kita membaca di dalam Yohanes 8 ini dikontraskan dengan satu pribadi yang disebut oleh Tuhan Yesus yang namanya iblis. Di dalam dia tidak ada kebenaran dan dia tidak pernah hidup di dalam kebenaran. Ini adalah satu kontras bagaimana kita dipanggil harus hidup berbeda dengan iblis itu sendiri. Maka saudara, di dalam Alkitab, kebenaran, aletheia, itu adalah lawan dari dosa. Kebenaran itu adalah lawan kata dari dosa. Di mana ada kebenaran, di situ tidak ada dosa. Di mana di situ ada dosa, di situ pasti tidak ada kebenaran. Ini tidak bisa gabung jadi dua-dua, saudara. Saya mau hidup dalam kebenaran, tapi saya juga mau hidup dalam dosa. Tidak bisa. Kita harus memilih hidup di dalam kebenaran atau mau hidup di dalam dosa. Saudara, Petrus berkata kepada pembaca suratnya di dalam bagian ini, mengingatkan kepada kita, kau harus mengikuti jejak Tuhan, yaitu apa? Hiduplah di dalam kebenaran dan hiduplah untuk kebenaran. Sebab dia sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dalam bagian ini, saudara. Apa artinya kita dipanggil hidup di dalam kebenaran dan hidup untuk kebenaran. Kita ini jadi orang Kristen sudah banyak mendengar istilah kebenaran terus sampai kadang-kadang kita tidak tahu apa artinya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan 3 arti hidup di dalam kebenaran. Pertama, ini menunjuk kepada status kita orang percaya. Hidup untuk kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, itu berarti kita sekarang sudah tidak menjadi budaknya iblis. Kristus mati di atas kayu salib, sudah membebaskan kita dari kuasa kegelapan, membebaskan kita dari belenggu dosa. Semua sudah ditanggung oleh dia. Ketika berbicara tentang hiduplah untuk kebenaran, ini berbicara tentang status kita sebagai orang percaya. Saudara, status kita sebagai orang percaya ini adalah orang yang sudah merdeka dari dosa. Maka di dalam bagian ayat yang tadi kita baca, Paulus berkata, dia tidak mengenal dosa, tetapi dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita, supaya kita itu dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, status kita sebagai orang percaya yang pertama-tama adalah, kita ini adalah orang yang dibenarkan, dianggap benar. Dosa kita tidak diperhitungkan, karena Kristus sudah mati menggantikan kita. Petrus berkata, untuk itulah, hiduplah bagi kebenaran. Arti kedua, saudara, hidup di dalam kebenaran itu menunjuk kepada standar hidup yang berbeda dengan orang dunia. Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, ketika Petrus mengingatkan kepada kita, bahwa ketika kita sudah ditebus dari dosa, hiduplah untuk kebenaran, berarti saudara, ini dituntut memiliki standar hidup yang berbeda dengan dunia. Kita memang masih hidup di dalam dunia, tapi kita dituntut memiliki standar hidup yang berbeda dengan dunia. Karena kita sekarang dipanggil menjadi garam dan terang bagi dunia yang berdosa. Saudara, apa artinya standar hidup yang berbeda dengan dunia? Di dalam segala hal. Dalam kita bekerja, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita berelasi dengan orang lain. Kita tidak boleh lagi memakai standar dunia menjadi patokan bagi kita. Karena semua orang berdosa, ya saya ikut berdosa. Semua di kantor saya korupsi, ya saya ikut korupsi. Semua teman-teman saya berzina, ya saya ikut berzina. Tidak. Kita dituntut memiliki standar hidup yang berbeda dengan orang dunia. Sebab Kristus telah mati bagi kita dan membawa kita kepada kebenaran di dalam hidupnya. Maka orang Kristen, saudara, anak Tuhan tidak boleh hidup berkompromi dengan kejahatan apapun. Sekalipun kejahatan itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Kita harus ingat panggilan ini. Untuk itulah kamu dipanggil, hidup di dalam kebenaran.
Saudara, inilah panggilan dari arti hidup untuk kebenaran yang kedua. Menunjuk kepada standar hidup yang berbeda. Dan yang ketiga, saudara, apa artinya kita dipanggil untuk hidup tunduk di dalam kebenaran? Yaitu kita sedang dipanggil untuk menundukkan diri di bawah otoritas Kristus di dalam hidup kita. Ketika Petrus berbicara, hiduplah di dalam kebenaran, berarti Petrus sedang mengajak kita supaya kita menundukkan otoritas hidup kita di bawah otoritas hidup Kristus. Saudara, kita ini dibebaskan dari dosa, bukan jadi orang merdeka yang liar. Hore, Yesus mati untuk saya sudah ditebus, saya dapat hidup kekal. Lalu kita hidup liar dalam hidup kita. Oh, saya sekarang sudah merdeka kan? Ya. Penebusan Kristus itu artinya memindahkan otoritas. Dulu kita di bawahnya iblis, sekarang dipindah di bawah otoritasnya Kristus. Itulah makna penebusan kita. Dulu kita hambanya dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran, kata Paulus. Maka saudara, ketika Petrus berkata di dalam bagian ini, hiduplah di dalam kebenaran, berarti kita sedang mau menundukkan diri. Kristus itu menjadi Tuan di dalam hidup kita. Saudara, kalau Kristus menjadi Tuan di dalam hidup kita, berarti ketaatan tertinggi hidup kita ini bukan terletak lagi pada manusia, tetapi bagi Kristus yang adalah Tuan dan Raja di dalam hidup kita. Kita harus mau menundukkan diri kita, ego kita, kemauan kita, seluruh apa yang ada dalam diri kita di bawah otoritas Kristus. Artinya kalau Alkitab berkata tidak, ya tidak. Bukan lagi aku yang hidup, kata Paulus, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini satu panggilan hidup yang baru, berbicara tentang tujuan kita yang baru, berbicara tentang otoritas yang baru di dalam hidup kita. Maka kita ingat di dalam Kisah Rasul, ketika para rasul itu dipenjara dan tidak boleh memberitakan Injil lagi oleh pemerintah Romawi. Mereka berkata, tentukan sendiri kepada siapa kami harus taat, kepada engkau atau kepada Allah. Inilah otoritas tertinggi di dalam hidup orang percaya. Bukan lagi pada manusia, tetapi kepada otoritas. Saudara-saudara, hari ini kita mengingat akan kematian Kristus bagi kita. Dan surat 1 Petrus ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kematian Kristus ini bukan hanya berbicara soal jaminan keselamatan, tetapi kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah sesuatu yang harus kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Dia telah meninggalkan engkau satu teladan supaya engkau mengikuti jejaknya. Bukan jejak orang lain, bukan jejaknya hamba Tuhan, bukan jejaknya majelis, bukan jejaknya orang artis-artis terkenal, tetapi mengikuti jejaknya Kristus. Itulah panggilan kita yang harus kita ingat terus setiap saat. Dan Petrus mengakhiri bagian ini dengan ayat 25 yang indah sekali. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saudara-saudara, kalau di dalam hidupmu sudah ada Kristus mati bagi engkau, kalau engkau sudah sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup, ikutilah teladannya, ikutilah jejak bagaimana Dia hidup di dalam dunia ini. Itulah yang menjadi teladan dan jejak kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi ini Tuhan telah berbicara kepada kami melalui hidup Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami satu pribadi yang boleh menjadi teladan di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, tolonglah kami yang lemah, yang penuh dengan dosa, dan bahkan seringkali kami memberontak kepada Engkau, sekalipun kami sudah menjadi orang percaya. Biarlah firman-Mu pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kami, supaya jejak langkah kaki kami tidak berlari daripada Engkau, tidak menyeleweng daripada jejaknya Kristus. Pimpin hidup kami,
supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang semakin hari semakin diperkenan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.